Rong terlihat sangat terkejut melihat kekuatan luar biasa milik Xiao Yuan. Dia dapat membunuh kedua tetuanya merupakan sesuatu yang hebat dan gelar jenius 5 kerajaan sangat layak untuk dirinya. Aura dan Rong meledak dari dalam tubuhnya dan kekuatan jiwa yang kuat mulai tersebar, dan Rong memusatkan kekuatan jiwanya dan mendesak sumber ki miliknya. Aku terlalu meremehkanmu. Tapi sekarang kau tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Dan Rong berkata dengan dingin dan mengayunkan tangannya. Sebuah bila angin yang diselimuti kekuatan jiwa yang kuat melesat ke arah Xiao Yuan, melihat bila angin yang menuju ke arahnya dengan cepat. Xiao Yuan tidak mampu untuk menghindarinya, namun dia sama sekali tidak takut untuk menghadapinya. Xiao Yuan meninju ke depan dan aliran petir emas melesat ke arah bila angin. Kedua serangan ini saling bertabrakan dan menciptakan ledakan besar. Xiao Yuan mundur beberapa langkah ke belakang, namun Dan Rong sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dengan cepat dia sudah berada di depan Xiao Yuan dan aura merah di tubuhnya terlihat mengerikan, Dan Rong meninju dada Xiao Yuan dan membuatnya terpental sangat jauh. Tangan Dan Rong sedikit merasa kebas dan dia tidak menyangka kalau kekuatan fisik Xiao Yuan sudah berada di level yang mengerikan. Untuk orang sepertinya ini sungguh mengerikan, jika dia membiarkan Xiao Yuan berkembang atau tumbuh sedikit lebih lama maka di masa depan mungkin Sekte Azure akan berakhir di tangannya. Xiao Yuan menstabilkan dirinya dan menyerap aura di sekitarnya dalam jumlah yang besar. Pertumbuhan kekuatannya meningkat dengan drastis dan tato kunpeng di punggungnya mulai bercahaya. Pedang Dewa Petir muncul di tangannya dan ujung pedangnya langsung diarahkan ke Dan Rong. Aliran petir emas merangsang tubuh Xiao Yuan dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Saat ini dia melawan seorang ahli tingkat penciptaan yang sebenarnya, walaupun dia memiliki bantuan dari Bing berupa kekuatan ilahi. Namun sebenarnya ini hanya membuatnya bertarung sebanding dengan Dan Rong. Jika dinilai dari kepadatan sumber ki mereka maka Xiao Yuan bukanlah lawan Dan Rong dan bukanlah hal bagus jika pertarungan ini berlangsung jauh lebih lama. Keputusan yang bagus untuk mengeluarkan semua kekuatanmu. Namun apakah kau pikir bisa mengalahkan Master Sekte ini? Dan Rong mencibir dengan jijik. Namun peningkatan kekuatan Xiao Yuan ini membuatnya sedikit merasakan perasaan bahaya. Sebagai kultivator tingkat langit lapisan kedua Xiao Yuan dapat memberikan perasaan bahaya untuknya. Bakat dan kekuatannya benar-benar sangat layak untuk nama besarnya. Ark! Xiao Yuan berteriak dengan keras dan aura meledak dari tubuhnya. Segera dia maju dan menghunuskan pedang Dewa Petir, pedang pembunuh para dewa. Petir emas mengamuk dengan gila dan ini adalah teknik yang dia ciptakan dengan kreasinya sendiri dalam teknik pedang. Petir emas itu menghancurkan sekitarnya dan setiap jalur yang dilewati Xiao Yuan hanya terdapat kehancuran. Dan Rong tidak bisa menahan keterkejutannya dan merasakan niat pedang yang berbahaya. Segera dia mengeluarkan sebuah perisai tingkat penciptaan dan membentuk segel di tangannya. Sebuah burung api terbentuk dari ki miliknya dan melesat untuk menyapu Xiao Yuan. Kedua serangan ini saling bertabrakan dan burung api itu hancur di bawah niat pedang yang kuat. Dan Rong menyuntikkan ki miliknya ke dalam perisai dan dinding penghalang mulai terbentuk di depannya. Pedang Dewa Petir menabrak penghalang itu dan menciptakan gelombang aura yang mengerikan. Petir emas mengamuk dengan gila dan menghancurkan sekitar mereka. Asteris krak. Asteris. Bunyi retakan mulai terdengar di telinga Dan Rong dan perisai di tangannya perlahan menunjukkan tanda akan hancur. Niat pedang Xiao Yuan terlalu ganas dan seharusnya tidak mungkin seorang bocah memiliki keterampilan niat pedang yang sekuat ini. Mata Xiao Yuan memancarkan niat membunuh yang kuat dan dia terus mendorong sumber ki miliknya. Matilah. Tidak mungkin. Dan Rong terus berusaha mendorong kembali pedang milik Xiao Yuan. Kekuatan jiwa mereka saling bertabrakan dan hal ini membuat Dan Rong terkejut.
Jika dia terus seperti ini maka dia akan berakhir di bawah pedang milik Xiao Yuan. Asteris boom. Asteris. Perisai itu meledak dan hancur berkeping-keping. Pedang Xiao Yuan menusuk dada Danrong dan menghancurkan jantungnya. Xiao Yuan menarik kembali pedangnya dan berkata, taruhan kali ini aku yang menang. Kaf. Danrong berlutut dan memuntahkan darah, sialan kau. Bahkan setelah kematianku aku akan tetap membunuhmu. Danrong mengeluarkan giok hitam dan meremasnya hingga hancur, perlahan tubuhnya jatuh ke tanah dan mati. Aura hitam mulai membumbung tinggi dan suara tawa roh jahat menggema di atas langit. Puluhan roh jahat mulai terbang ke arah Xiao Yuan dan hal ini membuatnya sedikit panik. Segera dia memutar tubuhnya dan berniat untuk melarikan diri. Namun Bing tiba-tiba keluar dari dalam liontin dan membuka mulutnya. Daya hisap yang kuat mulai menarik semua roh jahat dan Bing melahap mereka tanpa ampun. Ekspresinya terlihat tidak senang seolah dia baru saja memakan sesuatu yang busuk. Cih. Menggunakan teknik semacam ini di depan tuan ini, rasanya benar-benar sangat menjijikan. Bing terlihat sama sekali tidak senang. Teknik macam apa itu? Xiao Yuan menyeka keringat di dahinya. Itu hanya sebuah teknik kutukan. Jika roh jahat itu bersarang di dalam dirimu, perlahan tubuhmu akan mengering karena roh jahat itu akan mengkonsumsi semua vitalitasmu secara perlahan. Bing berkata dengan jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Episode sebelumnya. Bab 91 merebut kembali. Episode berikutnya. Bab 93 kembali ke Sekte Langit. Siapa yang menyangka kalau musuhmu kali ini akan mempraktekkan hal yang menjijikan ini? Kau beruntung karena tuan ini bersamamu, kalau tidak kau mungkin akan mati dengan cara yang kejam. Bing berkata dengan jujur. Jika teknik ini sangat kuat, apakah mungkin bagiku untuk belajar? Xiao Yuan sedikit tertarik dengan hal ini. Semua orang bisa menggunakan teknik ini, kau hanya perlu membantai ratusan orang dan mengambil jiwa mereka. Setelah itu kau menyiksa mereka secara perlahan dan membuat jiwa itu menjadi gila. Kunpeng berkata dengan jujur. Xiao Yuan terlihat jijik dan berkata, kalau begitu lebih baik aku tidak melakukannya. Teknik ini terlalu tidak bermoral dan bahkan terlihat sangat menjijikan. Bing terlihat senang dan berkata, tidak ada salahnya untuk mengejar kekuatan, apapun metodenya jika berada di tangan orang yang tepat maka hal itu tidak akan menjadi sia-sia. Kau mungkin benar. Namun setiap orang memiliki prinsip bela dirinya masing-masing, harga diriku menolak untuk menggunakannya dan membunuh orang yang tidak bersalah bukanlah gayaku. Aku memang bukan orang yang baik, namun aku tidak akan mengkhianati teman ataupun mengecewakan orang yang ada di belakangku. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Baguslah kalau begitu. Aku akan mencerna jiwa ini dan kau bisa melakukan apapun yang kau mau, panggil saja aku jika menemukan sesuatu yang bagus. Bing terlihat puas dengan karakter Xiao Yuan dan kembali ke dalam liontin emas. Xiao Yuan mengambil semua cincin ruang dan melanjutkan perjalanannya kembali ke Sekte Langit. Harta yang dimiliki oleh mereka cukup memuaskan untuknya, namun kematian Danrong pasti akan menimbulkan keributan besar. Xiao Yuan tidak terlalu mempersalahkan apapun karena tidak ada satupun orang yang melihatnya bertarung dengan Danrong. Setelah beberapa waktu akhirnya Xiao Yuan sampai di Sekte Langit. Dia segera masuk dan kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Setelah dia melakukan pertarungan dengan Danrong dan kedua tetua Sekte Azure, dia belum memiliki waktu istirahat yang cukup. Xiao Yuan memasukkan beberapa pil roh ke dalam mulutnya dan mulai berkultivasi. Banyak dari para murid dan tetua perlahan berdiri di depan halaman Xiao Yuan. Mereka baru saja melihat Xiao Yuan kembali dan tidak sabar untuk memeriksa kondisinya. Namun gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyebar dan semakin mereka bergerak ke arah pintu masuk, tekanan yang mereka rasakan pada jiwa mereka menjadi lebih kuat.
Xiao Yuan tidak berniat untuk bertemu dengan mereka. Mungkin ada beberapa hal yang merepotkan namun dia tidak bermaksud untuk ambil bagian. Liu Zi yang mendengar ini keluar dari ruangannya dan pergi ke tempat Xiao Yuan. Semua tetua dan murid yang melihat Liu Zi memberikan penghormatan. Salam untuk Master Sekte Liu Zi. Semua orang membungkuk dengan hormat. Liu Zi mengangkat tangannya dan berjalan masuk ke dalam rumah Xiao Yuan. Di sana ekspresinya terlihat sangat kesal dan duduk dengan tenang. Bocah. Kau terlalu arogan, tidak bisakah kau menemui diriku atau memberikan kabar tentang keadaanmu? Terlebih di mana Lei Yunting saat ini, jika terjadi sesuatu padanya maka ini akan menjadi akhir bagimu. Kata Liu Zi dengan marah. Xiao Yuan membuka matanya dan berkata, dia baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan seorang pun yang berani menyentuh wanitaku. Saat ini dia sedang dalam proses membentuk laut kesadaran ilahi. Jadi bukan tindakan yang bijak untuk mengganggunya sekarang. Xiao Yuan melanjutkan, sebelumnya aku minta maaf karena tidak bisa menemui Master Sekte secara langsung. Namun aku baru saja melakukan pertarungan dengan Master Sekte Azure dan kedua tetuanya. Jadi aku bermaksud memulihkan diri terlebih dahulu sebelum menemui Anda. Apa? Bajingan tua itu berani menyergapmu, aku akan menghitung keluhan ini dan membalas perbuatan mereka. Liu Zi terlihat sangat kesal dan aura membunuh meledak dari tubuhnya. Pertama seluruh murid elit disergap dan bahkan untuk kembali saja Xiao Yuan harus melewati Danrong. Liu Zi tidak tahu keberuntungan macam apa yang membuat Xiao Yuan tetap menjaga hidupnya sampai sekarang, namun dia cukup bersyukur bahwa Xiao Yuan dapat kembali dengan selamat. Tidak perlu untuk membalas mereka. Tidak ada gunanya untuk memiliki dendam kepada orang yang sudah mati. Xiao Yuan berkata dengan santai. Apa maksudmu? Liu Zi bertanya dengan dingin. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, bukankah itu sudah jelas? Aku membunuh Danrong dan orang-orang yang menyergapku waktu itu. Liu Zi sangat terkejut dengan hal ini dan segera dia memeriksa kultivasi Xiao Yuan. Sekarang dia sudah berada di tingkat langit lapisan kedua dan kecepatan kultivasinya saat ini benar-benar seperti monster. Setelah dantiannya yang cacat diperbaiki dan Xiao Yuan melakukan latihannya, bakatnya yang sebelumnya tidak ada harapan saat ini meroket. Ayah dari Xiao Yuan memang memiliki bakat yang bagus, namun jika dibandingkan dengan Xiao Yuan perbedaan mereka sangat jauh. Terlebih siap yang mampu membunuh kultivator tingkat penciptaan saat dia berada di tingkat langit. Takutnya hanya Xiao Yuan seorang yang mampu melakukan hal yang mustahil semacam ini, ketika dia berada di tingkat bumi bahkan dia sudah membentuk laut kesadaran ilahinya. Liu Zi mengakui bahwa dalam melihat bakat dia tidak sebanding dengan Lei Yunting. Mendapatkan suami seperti Xiao Yuan akan menjadi keberuntungan besar baginya dan Sekte Langit akan mendapat dukungan kuat dari keluarga Xiao di masa depan. Episode sebelumnya. Bab 92 Teknik Pedang Pembunuh Dewa. Episode berikutnya. Bab 94 Panggilan Keluarga. Kejadian ini hanya Master Sekte yang tahu, apa yang selanjutnya akan kita lakukan terhadap Sekte Azure. Xiao Yuan menunggu perintah dari Liu Zi. Dirinya tidak akan segan untuk menghancurkan Sekte Azure secara menyeluruh dan menghilangkan semua keluhan. Sejak awal Sekte Azure sudah mengincarnya bahkan setelah kehilangan pemimpin hal ini akan terus-menerus berlanjut. Memangnya apa yang bisa kita lakukan? Walaupun mereka kehilangan salah satu kekuatan mereka namun masih ada beberapa orang yang menjaga. Peraturan 5 kerajaan tidak mengizinkan memulainya perang, namun aku akan menghitung keluhan ini. Liu Zi berkata dengan sungguh-sungguh. Kedatanganku kali ini bukan hanya untuk melihat keadaanmu, ibumu mengirimkan pesan untukmu dan sepertinya kau harus segera kembali.
Liu Zi memberikan slip giok kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan membacanya dan sepertinya benar bahwa mereka memintanya untuk kembali. Terlebih kakeknya akan keluar dari pengasingan dan sebagai anggota keluarga Xiao dia juga harus menyambutnya. Xiao Yuan memiliki kesan yang baik dengan kakeknya, namun tidak dengan keluarga lainnya, walaupun tidak ada penindasan dan ketiga saudaranya saling berhubungan baik. Namun terlalu banyak hal yang membuatnya sangat malu dan bahkan harus pergi ke Sekte Langit untuk mencari kedamaian. Namun sekarang sudah berbeda dan kekuatannya juga tidak lemah, kemungkinan keluarga akan membalikan wajah mereka dan Xiao Yuan tidak ingin hal itu terjadi. Hah? Kakek akan keluar dan mungkin ini akan memakan waktu yang lama untuk kembali kemari. Xiao Yuan menghela nafas dan terlihat pasrah. Bagaimanapun juga dia adalah kakekmu. Kau harus pergi dan memberikan beberapa wajah untuknya. Lei Yunting akan aman di tempat ini dan dia akan menunggumu untuk membawanya. Liu Zi berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu aku akan beristirahat 4 hari sebelum berangkat. Xiao Yuan mengeluarkan botol giok yang berisi 6 butir pil roh kesadaran ilahi. Hal ini akan bagus untuk perkembangan Sekte Langit. Master Sekte bisa mengambil pil roh kesadaran ilahi ini. Liu Zi sangat terkejut dan mengambil botol giok di atas meja. Dia membuka penyumbatnya dan aroma obat yang kaya menyembur keluar. Ekspresi yang ditunjukkan oleh Liu Zi sangatlah puas. Dengan bantuan pil roh ini Sekte Langit akan melahirkan banyak kultivator tingkat penciptaan. Sepertinya Lei Yunting mendapatkan hal yang sama dan kemungkinan besar sedang melakukan retret untuk membentuk laut kesadaran ilahi miliknya. Kau sudah memberikan kontribusi yang besar untuk Sekte Langit, apa yang kau inginkan untuk menukar pil roh ini? Liu Zi tidak ingin menerima barang yang cuma-cuma. Sejujurnya aku tidak menginginkan apapun, tapi karena Master Sekte memaksa aku tidak akan sungkan. Kalau ada aku menginginkan sebuah artifak atau teknik yang bisa membuat orang lain tidak bisa membaca tingkat kultivasiku. Xiao Yuan membuat permintaannya. Walaupun setelah menggabungkan jiwa burung hijau dan menutup hawa keberadaannya, Xiao Yuan masih tidak bisa lepas dari mereka yang berada di atas tingkat langit. Kali ini dia akan kembali ke keluarga Xiao dan biarkan mereka tetap menganggapnya sampah. Xiao Yuan tidak ingin berpura-pura lemah dan nanti akan mengejutkan mereka. Alasan yang sebenarnya adalah tidak ada tempat baginya di sana dan Xiao Yuan tidak ingin mereka menghalangi kebebasannya. Liu Zi sedikit terkejut dengan permintaan Xiao Yuan yang sederhana, namun dia sama sekali tidak keberatan dan melepaskan cincin hitam di jarinya. Ini adalah artifak peninggalan leluhur pendiri dan hanya akan diwariskan oleh Master Sekte berikutnya. Sebenarnya aku akan mewariskan posisiku kepada Lei Yunting, namun tidak masalah jika kau meminjamnya untuk sementara waktu. Liu Zi melanjutkan, kau bisa menyembunyikan basis kultivasimu. Bahkan kakekmu sendiri tidak akan mampu untuk merasakannya. Xiao Yuan mengambil cincin itu dan mengenakannya, benar saja dengan satu kali pemikiran aura di tubuhnya ditekan secara maksimal. Pantas saja kultivator origin tidak mampu mendeteksinya, menekan aura secara maksimal dan tidak ada efek samping apapun itu sudah seperti manusia biasa. Terlebih cincin ini tidak mengeluarkan fluktuasi aura yang menandakannya sebuah artifak. Mungkin jika orang lain melihatnya ini lebih mirip sebagai cincin ruang atau hiasan yang bagus. Terima kasih. Setelah selesai dengan urusanku aku berjanji akan mengembalikan semuanya kepada Master Sekte. Xiao Yuan memberi hormat dan sangat berterima kasih. Liu Zi berdiri dan berjalan keluar, kita akhiri sampai di sini. Aku percayakan Lei Yunting padamu. Baik. Xiao Yuan mengantar Liu Zi keluar dan semua orang yang berkerumun di luar memberi hormat. Segera mereka berdua terbang ke arah yang berbeda,
Liu Zi berencana kembali untuk mengatur beberapa hal dan Xiao Yuan pergi ke area murid elit untuk pergi ke rumah Lei Yunting. Setelah dia sampai, liontin emas bercahaya dan sosok Lei Yunting keluar, namun dia masih sangat fokus dengan latihannya dan mungkin tidak akan bangun dalam waktu yang dekat. Xiao Yuan tidak memiliki banyak barang yang dia butuhkan, semuanya sudah ada di dalam cincin ruang miliknya. Awalnya dia berencana untuk menemani Lei Yunting selama 3 hari, tapi sepertinya dia tidak bisa melakukannya. Xiao Yuan mengusap wajah Lei Yunting dan mencium keningnya. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh, besok aku akan pergi ke keluarga Xiao dan pastikan kau tetap aman di sini. Aku akan datang dan kembali ke sisimu setelah semuanya berakhir. Episode sebelumnya. Bab 93 kembali ke Sekte Langit. Episode berikutnya. Bab